لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah bijami'i mahamidihi kullih ma alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillahilladzi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, khairu nabiyyin arsalahu Allah ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsi al-mutlibata bitaqwallahi ta'ala wa ahusukum wa iyaya ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khair. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lilladzi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'an wa in kana alladzi 'alayhi al-haqq safihan aw dha'ifa aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajul wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada'u idza ma du'u ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أما بعد, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat hari ini dengan izin, berkah, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berada dalam tuntunan Allah dan melakukan Jumat ini dengan penuh ridha dan berkah dari Allah. Tentu ini yang pertama kita syukuri, walillahil hamd. Di dalam Islam ada ya beberapa jenis-jenis hal dan transaksi yang sering dilakukan oleh umat. Salah satu diantaranya adalah ada yang dinamakan hibah, di mana hibah ini sangat familiar pada kita semuanya. Dalam syariat Islam, para ulama mendefinisikan aqdun yufidu tamlik bila iwadin halal hayat, yaitu satu transaksi atau akad yang berfungsi untuk mempermilikkan atau menjadikan orang lain memiliki tanpa ada iwad, pengganti, ya, tanpa ada kembalian atau pengganti di saat ia masih hidup. Banyak hal yang
dikerjakan oleh orang yang merupakan pemilikan bentuk sigat atau akad kepemilikan kepada orang lain. Semua yang sifatnya seperti itu berada dalam koridor yang dinamakan hibah. Salah satu di antaranya adalah hadiah. Hadiah itu adalah memberikan kepada orang lain untuk dia miliki. Ini masuk dalam kategori hibah. Ada lagi yang satu, sedekah yang sering kita kerjakan, itu berada dalam koridor akad hibah juga, adalah memberikan kepemilikan kepada orang. Satu lagi ada yang dikatakan atiyah. Atiyah atau pemberian karena seseorang itu terdesak, dia memberi dengan ikhlas. Atiyah. Yang membedakannya dengan hibah secara umum adalah hibah sifatnya umum tanpa mempertimbangkan alasan mengapa orang memberi, tetapi dengan cuma-cuma menghibahkan. Kalau yang namanya hadiah itu ada alasannya, yaitu memberikan secara cuma-cuma kepada orang, tetapi dengan tujuan menghargai atau memberikan penghargaan kepada orang itu, atau ekspresiasi ya terhadap sesuatu jasa-jasa atau terhadap kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang pernah dilakukannya. Maka pertimbangannya adalah hibah yang sifatnya hadiah. Kemudian bagaimana sedekah? Sedekah juga adalah dengan tujuan memuliakan atau memberikan kepada orang lain, tetapi pendekatannya adalah pertimbangan at-taqarrubu ila Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi sesuatu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada orang lain, itu namanya sedekah. Yang satu lagi namanya atiyah, adalah seorang yang sudah sakit, dia merasa bahwa dirinya itu sebentar lagi ajalnya akan datang, maka dia memberikan kepada, baik itu kepada anaknya ataupun kepada orang lain, berupa pemberian, namanya atiyah. Itu masuk dalam kategori hibah. Dan apabila melebihi pemberian itu sepertiga dari hartanya, kemudian dia wafat, maka 2/3 itu dikembalikan kepada ahli waris. Inilah yang dimaksud dengan hibah secara umum. Dan hibah sudah eksis di dalam perundang-undangan kita sebagai satu tatanan yang memiliki aturan tersendiri. Ya. Mari kita lihat dasarnya di dalam syariat Islam sebelum kita membahas yang lainnya. Dasarnya dalam syariat Islam tentu harus ada dalilnya, dan dalil ini meliputi Al-Quran, Al-Hadis, atau ijma', kesepakatan ulama tentang disyariatkannya. Yang pertama, bahwa hibah itu dasarnya adalah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Prinsip ta'awun ini adalah yang mendorong seseorang itu menghibahkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang kedua, di dalam hibah itu yang dilakukan oleh seseorang kepada keluarganya, apakah itu keluarga dekat atau keluarga jauh, maka itu adalah dalam rangka menyambung tali silaturahim dan mengokohkan hubungan pertautan, hubungan darah di antara mereka. Dasarnya adalah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada pemutusan hubungan silaturahim di antara kita, di antara kalian. Kemudian yang lain adalah bahwa penyambungan silaturahim ini mendatangkan manfaat baik kepada yang diberi ataupun kepada yang memberi berupa pahala, dan usia
yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apabila usianya sudah dekat, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya dalam kehidupan akhirat. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka dibentangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Salah satu diantaranya adalah dengan menghibah. Kemudian karena hadiah itu adalah bagian daripada hibah, maka semua dalil yang mengabsahkan tentang hadiah itu juga dalil yang mengabsahkan tentang hibah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yusibu alaiha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan menyerahkan atau mengambil hadiah itu apabila diberikan kepada Nabi. Kemudian ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwa apabila seseorang itu berniat atau berjanji untuk menghibahkan sesuatu kepada kerabatnya, maka hukumnya sunnah, harus dia kerjakan, ya. Dan mengkhususkan hibah merupakan ijma' juga atau konsensi kesepakatan ulama, mengkhususkan hibah kepada anak tertentu, tidak kepada anak yang lain, maka hukumnya makruh di dalam Islam, walaupun itu absah saja apabila itu terjadi, ya. Dan mengutamakan seseorang dihibahkan atas yang lainnya dengan pertimbangan yang tidak objektif adalah hukumnya makruh atau hukumnya tidak utama. Tetapi para ulama ini melihat bahwa proses hibah itu kadang terjadi disebabkan karena hal-hal yang masuk akal secara pertimbangan syariat. Misalnya ada seseorang yang di dalam hidupnya sakit, kemudian ada yang merawatnya, mati-matian merawatnya. Karena Allah dia dirawat, maka dia karena Allah memberikan sesuatu. Atau kepada anaknya, antara satu yang berhalangan dengan yang lainnya, atau ke satu anaknya yang diantaranya adalah kondisi ekonominya kurang, yang satu lagi kondisinya berlebihan, maka bisa saja ia membedakan hibah itu atas yang lainnya. Akan tetapi kita perlu beri catatan bahwa hibah itu tidak boleh melanggar hukum tatanan warisan dan mengambil hak-hak dari pewarisan itu. Oleh karena ini masalah hibah ini perlu dirundingkan sebelum diucapkan atau diberikan kepada keluarga, baik yang dekat atau yang lainnya. Dirundingkan bersama keluarga, anak, ibu dan seterusnya, agar supaya terjadi asas keabsahan dan kerelahan di dalamnya, dan tidak ada proses tuntut menuntut di antaranya. Apabila ada asas yang saling rela, maka itu saling menghalalkan, maka segala hal yang berat akan menjadi halal. Berkenaan dengan hibah ini, itu ada dua jenis di dalam syariat Islam. Ada namanya hibah bersyarat dan ada hibah yang tidak bersyarat. Hibah yang tidak bersyarat ini adalah bebas, tidak terikat dengan syarat-syarat itu. Tetapi ada catatan dari para ulama bahwa ada hibah bersyarat yang terbagi dua ulama itu, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada namanya al-hibah al-umri, ya. Al-hibah al-umri ini yang bersyarat. Contohnya adalah bila ada seseorang menghibahkan miliknya, misalnya rumah, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, dan selama ia masih hidup
dia ingin membantu orang itu habis-habisan. Tetapi tentu dia tidak ingin menghilangkan hak ahli warisnya padanya. Dia katakan bahwa saya hibahkan rumah ini untukmu selama saya hidup. Apabila dia meninggal, maka hibah itu tidak berlaku lagi. Atau saya hibahkan kendaraan ini, Anda pakai selama saya masih ada atau masih sehat. Kenapa? Karena ia lihat bahwa masih berada di dalam kekuasaannya dan orang itu perlu dia bantu secara langsung terus menerus, maka itu berlaku. Tetapi ketika ia sudah meninggal, maka itu proses hibah itu kembali kepada kepemilikan kepada ahli warisnya. Itu satu. Yang kedua ada namanya hibah ar-raqabi. Apa itu hibah ar-raqabi? Ada dua orang yang bekerja sama di dalam kepemilikan sesuatu, apakah di dalam usaha ataukah kepemilikan barang atau benda. Kemudian ia berkata kepada salah satunya, ya, bila barang ini kita pakai bersama barang ini, apabila saya wafat duluan maka barang ini menjadi milikmu, dan apabila engkau yang wafat duluan maka itu adalah menjadi milikku. Itu juga namanya hibah, namanya hibah ar-raqabi. Kedua jenis hibah ini para ulama berbeda faham tentang ini berdasarkan dalil-dalil yang mereka pegang dan berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil yang mereka ketahui. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala anhu, adalah ulama besar yang merupakan pendiri mazhab Imam Hanafi, mengatakan bahwa yang pertama tadi yang menyebutkan umur tadi, ya, kalau saya masih hidup, ya, maka pakai barang ini, kalau saya sudah meninggal maka sudah bukan milikmu lagi, ya, seperti itu. Maka Imam Abu Hanifah membolehkan hal seperti ini, tetapi mengatakan bahwa yang transaksi tadi itu tidak boleh berdasarkan pertimbangan syariat, bahwa yang kedua tadi itu adalah bagaikan pinjam meminjam hukumnya, ya. Kemudian kita lihat pendapat Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwa sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, bahwa yang jenis pertama yang berkenaan dengan umur usia tadi adalah boleh, kemudian yang kedua adalah tidak boleh. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hambali bersama muridnya Imam Abu Hanifah itu Imam Abu Yusuf mengatakan dua-duanya boleh selama mereka adalah berdasar kepada perjanjian itu, dan perjanjian itu adalah syarat yang mereka tetapkan dan orang yang menetapkan syarat wajib melaksanakannya. Seperti itu, ya. Kemudian pada status hukum hibah itu sendiri, apakah hibah itu boleh dibatalkan atau tidak boleh dibatalkan? Seseorang itu menghibahkan sesuatu, kemudian tiba-tiba dia lihat, wah ternyata yang dihibahkan ini, ya, melakukan kejahatan atau tidak mengenakkan atau tidak berbakti dan seterusnya. Apakah itu boleh dibatalkan atau tidak? Nah, kita lihat pendapat ulama sebagai penutup khutbah ini, bahwa hukum hibah menurut Imam Hanafi boleh dibatalkan apabila ada hal yang mengesahkan untuk membatalkan hibah itu, berdasarkan atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wahibu ahaqqu bihibatihi ma lam yusab minha, rawahu Ibnu Majah, bahwa orang yang menghibahkan lebih berhak terhadap barang hibahnya daripada yang dihibahkan selama dia hidup dan hibah itu belum diserahkan. Ya, belum diserahkan baru dijanji, ya, apalagi kalau namanya tanah, ada orang menghibahkan tanah, tanahnya ada di gunung sana, bagaimana mau diserahkan, ya, tapi bisa dibatalkan. Itu satu pendapat. Kemudian Imam Malik dikatakan setelah diterima tidak boleh dibatalkan, ya. Kalau sudah diterima, sudah dihibahkan, sudah diterima orang itu, bagaimana mau dibatalkan kalau sudah dia terima?
Imam Syafi'i juga dan Imam Hambali mengatakan tidak boleh dibatalkan. Oleh karena itu harus pikir-pikir dulu sebelum melakukan hibah. Kesimpulan bahwa pemberian atau hibah itu adalah absah di dalam Islam. Namun pemberian atau hibah itu hendaknya diberikan dengan penuh pertimbangan dan tidak bisa dilakukan dengan emosional, apalagi kalau ahli warisnya ya yang dilihat sebagai ahli waris itu tidak ada yang berbakti, kemudian dia emosional, maka hibah itu bisa batal ya, 2/3 bisa batal karena sepertiganya adalah yang sah, yang absah, dan sepertiga itu dari harta benda yang dimiliki seseorang itu jumlahnya banyak. Wasulusu kasir, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan sepertiga itu banyak. Yang kedua, marilah kita melihat adanya transaksi hibah ini adalah satu transaksi yang baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan ini adalah salah satu cara untuk membantu sesama selama itu dilakukan dengan penuh syariah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum astaghfirullahal azim. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu kama ummi. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu kama ummi.